Jumpa kembali Sobat All About China. Topik penting, panas dan menegangkan. PLA merilis video baru. Sebelumnya tidak pernah terjadi hal yang begitu serius, menegangkan. Namun kali ini sangatlah berbeda. Setelah berkali-kali memperingati host speaker Amerika, yakni Nancy Pelosi, agar menghindari Taiwan saat kunjungan ke Asia. Berita terbaru menyatakan Pelosi akan ke Taiwan, sekalian mungkin test the water. PLA dalam kapasitasnya telah berjanji akan melakukan tindakan tegas terkait kunjungan Pelosi ke Taiwan, sebab kunjungan tersebut sudah melampaui batas atau garis merah, atau melangkai batas yang disepakati. China sebenarnya tidak ingin berperang, sebab ekonomi yang baik, track yang benar, sesama saudara. Sudah 50 tahun lebih mereka berhenti berperang. Berbeda dengan Paman Sam, tak perang maka tak makan. Inflasi yang tinggi menyentuh mungkin sudah 10%. Internal yang berantakan. Kesenjangan sosial, perpecahan internal, hutang yang banyak, defisit sana-sini, mata uang yang mulai terancam, hegemoni yang mulai memudar. Rusia saja dan mayoritas negara di dunia ogah mendengar mengikuti arahan Amerika terhadap Rusia misalnya, sebab terbitnya kekuatan penyeimbang seperti Rusia, China, Iran, dan banyak lagi yang dapat membangun jalannya sendiri sekalipun disangsi Amerika. Hal demikianlah yang membuat Amerika harus segera menciptakan perubahan lewat cara-cara keji, yakni menghasut sana-sini agar berperang. Sebab ketika berperang, maka di zona tersebutlah ekonomi, kehidupan apapun akan berhenti. Tapi eranya rudal balistik, kecepatan hypersonik, maka peperangan sudah tidak terkendala. Jarak, zona rumah Paman Sam pun harus ikut berhenti alias hancur. Berita terbaru bahwa Departemen Keselamatan Maritim Cina sudah mengeluarkan peringatan bahwa ada latihan militer dari tanggal 2 dini hari ini hingga tanggal 6, sehingga wilayah laut Cina ditutup atau dibatasi aktivitas dan sebagainya. Beberapa skenario seperti menghalau hingga menerbangkan pencegat, mengawal atau membelokkan tujuan Pelosi agar mendarat di Pulau Shansha, Hainan. Apabila pihak Pelosi dikawal oleh jet tempur mereka, maka akan ada konfrontasi hebat. Apabila tidak diindahkan, konsekuensi mungkin ditembak di tempat. Kedengarannya menegangkan, menyeramkan. Namun ketika kedaulatan tidak lagi dihormati, maka tindakan keras bisa saja dilakukan dengan mengesampingkan harganya. Amerika sendiri sejak tahun 1972 resmi mengakui prinsip satu Cina dan menarik kedutaan besar serta pengakuannya terhadap Taiwan. Demikian juga dengan negara di dunia, mayoritas menarik perwakilan dari Taiwan dan mengakui prinsip satu Cina. Perwakilan Taiwan yang duduk di Dewan Keamanan PBB harus diusir dan digantikan oleh pihak Cina. Hal tersebut hingga hari ini. Namun kartu terakhir setelah Xinjiang, Tibet, Hong Kong, pandemi COVID, perang dagang, semuanya tidak mulus untuk mendiskreditkan atau menghambat akselerasi Cina, maka kartu terakhir dan sangat penting adalah kartu Taiwan. Tidak heran, sebab kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amerika tidak lagi memiliki waktu. Semakin hari semakin memudar hegemoni. Ketika hegemoni mulai hilang, maka semua petaka datang semalam. Oleh sebab itu, harus mengacaukan barisan negara-negara yang berpotensi mengancam hegemoni Amerika. Setelah Rusia, Ukraina, kini mungkin Cina, Taiwan. Tapi berita terbaru bahwa Amerika mulai memanaskan situasi di Serbia dan Kosovo. Apabila di flashback, maka negara-negara Timur Tengah, Asia, perang saudara alias banyak fraksi. Tak heran, tak ada perang maka tak makan.
tak ada tumpah darah maka tak senang. Semoga saja semua terkendali, tidak terjadi hal buruk, dan dunia dijauhkan dari hari-hari pertumpahan darah. Andai hal buruk terjadi dan tidak bisa dicegat, mungkin saja hal baru sudah di depan pintu, alias yang lama harus diganti. Apabila berperang, siapakah pemenangnya? Amerika atau Cina? Tentu Cina, sebab mental prajurit mereka luar biasa. Mereka mempertahankan kedaulatan, wilayah, peradaban, sedangkan Amerika datang untuk apa? Oleh itu mereka menjual untuk demokrasi, kebebasan. Sebab kalau tidak demikian, maka prajuritnya tidak ada tujuan. Mati untuk apa? Terima kasih sobat, dan jumpa di topik selanjutnya. Salam, all about China.